Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya hingga kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat, Ibu Hajah Nelly Rizanati SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Sebelum memulai kepada pembahasan materi, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Saya Siti Rosipa dengan NIM 23122594, Santi Nurhasanah dengan NIM 23122590, Abdul Hanan Hamdani dengan NIM 23122618, dan Yana Suryana dengan NIM 23122525. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Bela Negara. Sejarah lahirnya Bela Negara. Sejarah lahirnya Bela Negara memiliki kaitan dengan sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep bela negara muncul sebagai salah satu bentuk tanggung jawab warga negara dalam membela negara dan bangsa. Dalam hal ini, bela negara diartikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta dan kesadaran akan kewajiban membela negara dan bangsa. Lahirnya konsep bela negara berkaitan dengan proses perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Dalam perjuangan ini, kesatuan dan kerjasama antar warga negara menjadi sangat penting. Oleh karena itu, konsep bela negara muncul sebagai salah satu bentuk tanggung jawab warga negara untuk turut serta dalam membela negara dan bangsa. Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1945, konsep bela negara menjadi bagian dari ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini menjadi salah satu landasan utama bagi setiap warga negara dalam memahami dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Apa itu pengertian bela negara? Bela negara adalah kesadaran dan tindakan warga negara yang diterapkan karena cinta mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembelaan negara, dan peraturan-peraturan terkait pembelaan ditentukan oleh undang-undang. Konsep hak negara melibatkan sikap berkorban dan berbakti kepada negara. Proses pembelaan negara di Indonesia sudah teratur secara formal melalui undang-undang, terutama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa membela bangsa adalah kewajiban seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Adapun makna bela negara bagi keamanan negara. Bagi keamanan negara, bela negara sangat penting dan strategis. Bela negara bukan hanya mencakup proses pembelaan fisik terhadap ancaman keamanan negara dari pihak asing, akan tetapi juga mencakup sikap dan perilaku warga negara yang bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertahankan keamanan negara. Bela negara memerlukan partisipasi aktif dan kesadaran seluruh warga negara untuk berbakti pada negara dan bersedia berkorban untuk membela negara. Ini meliputi aspek-aspek seperti peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan, dan lain sebagainya. Semua hal ini sangat berpengaruh pada stabilitas dan keamanan negara. Selain itu, bela negara juga mencakup tanggung jawab warga negara dalam memelihara kerukunan dan persatuan bangsa. Ini memastikan bahwa tidak ada kelompok atau individu yang melakukan aksi yang merugikan stabilitas dan keamanan negara. Selanjutnya yaitu fungsi bela negara. Yang pertama, mencegah ancaman luar. Bela negara memainkan peran penting dalam mencegah
ancaman dari pihak luar yang berupa ancaman militer atau ancaman lainnya yang dapat membahayakan keamanan negara. Yang kedua, menjaga stabilitas dalam negeri. Bela negara juga membantu menjaga stabilitas dalam negeri dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan mempertahankan integritas negara dan menghindari aksi-aksi yang dapat memunculkan kekacauan dalam negeri. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran nasionalisme. Bela negara juga membantu meningkatkan kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bela negara. Yang keempat yaitu meningkatkan solidaritas dan kerjasama. Bela negara membantu meningkatkan solidaritas dan kerjasama di kalangan masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan bela negara dan program-program lain yang mempromosikan kerjasama dan solidaritas antar warga negara. Yang kelima yaitu memelihara keamanan dan stabilitas wilayah. Bela negara membantu memelihara keamanan dan stabilitas wilayah dengan memastikan bahwa setiap warga negara memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam membela negara. Untuk selanjutnya yaitu tujuan bela negara. Untuk tujuan bela negara memastikan keamanan dan kedaulatan negara dan menjaga stabilitas dan keselamatan negara dan rakyat. Tujuan ini mencakup upaya mempertahankan integritas wilayah negara, melindungi kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Bela negara juga bertujuan untuk menumpuk dan meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme dan rasa cinta tanah air dalam diri setiap warga negara sehingga mereka siap untuk berkorban demi negara dan bangsa. Tujuan lain dari bela negara adalah untuk memastikan kesiapan dan kemampuan negara dalam menghadapi ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Bela negara juga memiliki tujuan untuk membangun dan mempertahankan solidaritas dan kerjasama antar warga negara dan antar generasi serta memastikan terjadinya kondisi damai dan stabil dalam masyarakat. Untuk selanjutnya itu dasar hukum bela negara. Ada beberapa hukum dalam dasar hukum bela negara, diantaranya yang pertama yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang ketiga Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia. Yang keempat yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1988 TAP MPR nomor 4 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Pentingnya memahami bela negara bagi generasi muda. Pemahaman bela negara sangat penting bagi generasi muda karena memahami bela negara adalah memahami bagaimana cara mempertahankan dan melindungi negara dan bangsa. Generasi muda memegang peran penting dalam memastikan keamanan dan keberlangsungan negara dalam jangka panjang. Sehingga memahami bela negara membantu mereka mempersiapkan diri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai negara yang berbakti. Selain itu, pemahaman bela negara juga dapat membantu generasi muda untuk mengembangkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Ini membuat mereka memiliki semangat untuk melakukan sesuatu yang positif untuk negara dan bangsa. Sehingga mereka tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga memikirkan kepentingan bersama. Contoh bela negara adalah sebagai berikut. 1. Menjaga dan mempertahankan keamanan negara dan warganya dari ancaman pihak asing. Nomor kedua, berkontribusi dalam upaya pemeliharaan stabilitas dan kedamaian negara. Nomor 3, menghormati dan memahami nilai-nilai nasionalisme dan persatuan bangsa. Nomor 4, menjaga integritas dan kebersamaan warga negara serta mempromosikan persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 5, menjaga
menjunjung tinggi hukum dan keadilan serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Baik, setelah semua materi telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa bela negara adalah salah satu konsep penting dalam pembangunan dan pertahanan negara Indonesia. Memiliki tujuan untuk memastikan kesatuan dan keamanan negara dengan cara memotivasi dan menyatukan masyarakat dalam melaksanakan tugas membela negara. Bela negara terkait erat dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memandang bahwa membela negara adalah kewajiban seluruh warga negara tanpa terkecuali. Konsep ini penting bagi generasi muda karena mereka adalah penerus bangsa dan memiliki peran besar dalam memastikan kedaulatan negara dan keamanan bagi masa depan. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumul wafiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.